Ini kenyataan. Jadi Indonesia kita harus sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada. Marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Eropa. Saya ketemu tokoh-tokoh dunia. Saya hadir di Davos. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua merisaukan pecahnya perang dunia ketiga. Kita di sini menghadapi tantangan, ya, perubahan iklim mengakibatkan kita menerima banyak bencana dan sebagainya. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia. Karena itu saya jalankan sebagai mandataris meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Apalagi 1 musuh. Itu garis kita. Tapi kita mengerti semua. Ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman mengajarkan kepada kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan segala hormat kepada para pakar yang pandai dan pintar, yang punya banyak gelar, saya hormati mereka.
Tapi dunia ini adalah keadaan nyata, bukan keadaan ideal. Saya selalu mengingatkan, mengajarkan yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki. Yang lemah akan menderita. Itu yang kita lihat hari ini. Kita lihat di mana-mana. Jadi saudara-saudara, tugas saya sebagai presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah, saya harus menjaga bangsa ini. Saya harus menjaga rakyat ini. Kadang-kadang gampang untuk kita bilang, gampang kita ngomong. Tapi kadang-kadang tidak gampang untuk dilaksanakan. Kadang-kadang hati kita bergejolak. Tapi kita harus senyum. Karena kita sudah memilih akan baik sama semua. Untuk melindungi rakyat kita. Kita tidak bisa emosional. Kita tidak bisa terlalu idealis. Karena yang berlaku adalah dunia nyata, saudara-saudara. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun ke kita. Negara-negara di utara ke kita. Mereka ke kita ratusan tahun. Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Jepang, Mongol. Mereka ke sini bukan untuk wisata. Mereka pertama datang mau dagang. Karena bangsa kita baik, kita nih genetika kita nih baik, ya kan? Kita suka dengan tamu. Benar? Suka dengan tamu. Semua suku kalau kedatangan tamu diterima dengan baik. Walaupun rakyat kita miskin, tamu datang diterima dengan baik. Kalau hanya bisa kasih nasi pakai garam, itu dikasih. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya? Backpacking. Jadi naik bus, numpang. Satu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa.